Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun keadaan kita terbatas, kita masih bisa beribadah sekalipun dari rumah kita masing-masing, dan kita masih bisa merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan pada pagi hari ini membuat kita semakin teguh dan tetap setia memandang kepada kasih setia Tuhan, khususnya dalam keadaan yang sulit dan berat akhir-akhir ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun dalam keadaan terbatas. Kami boleh merenungkan firman Tuhan dan kami sungguh berdoa dan percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami diteguhkan dan hati kami sungguh-sungguh dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Seperti yang kita tahu, dunia dengan terjangkitnya atau timbulnya infeksi virus corona membuat atau menciptakan satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia sudah berupaya dan berjuang keras agar infeksi ini segera bisa ditekan dan dicegah penyebarannya. Dan beberapa tindakan atau himbauan dari pemerintah yang kita tahu, misalnya adalah social distance atau pembatasan jarak sosial, kemudian juga tindakan mengkarantina orang-orang yang punya riwayat bepergian dari atau ke luar Indonesia, lalu juga isolasi, dan juga pernah dipertimbangkan untuk melarang keluar masuk orang ke wilayah tertentu atau yang disebut lockdown ya. Ini tindakan yang sempat dipertimbangkan. Dari tim medis, mereka tentu saja tidak ada penjaminan 100%. Mereka hanya berupaya untuk menekan resiko-resiko dari orang-orang yang punya gejala terinfeksi virus corona. Dan yang lebih menakutkan dan mengkhawatirkan, dikatakan bahwa dari 100% penderita corona, hanya 15% yang menunjukkan gejala-gejalanya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu ketika kita keluar atau kita bertemu dengan orang atau dalam sebuah pertemuan, apakah orang itu tersebut, bahkan diri kita sudah terinfeksi atau belum, kita tidak tahu. Untuk itu himbauan dari pemerintah, social distance, pembatasan jarak sosial, dan juga menghindari pertemuan-pertemuan dalam kumpulan orang-orang yang banyak, ini menjadi satu instruksi yang penting yang harus kita perhatikan. Dr. Faris Nurwidia, seorang profesor atau ahli paru yang beberapa waktu yang lalu diwawancarai, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini sudah seperti 18 hari yang lalu negara Italia. Jadi negara Italia itu dikatakan mereka kurang tanggap dan cepat berespon terhadap kondisi penyebaran virus corona, sehingga hari ini kondisi di sana cukup mencekam, cukup mengkhawatirkan karena dikatakan dalam satu malam itu bisa 370 orang meninggal akibat virus corona. Dr. Faris Nurwidia ini juga mengatakan bahwa yang membingungkan atau yang semakin merepotkan adalah virus corona ini penyebarannya sangat-sangat kompleks, bukan hanya melalui udara atau airborne, tapi juga droplets melalui percikan yang keluar dari tubuh seseorang yang berpindah ke orang lain, tapi juga sentuhan dan kontak langsung. Jadi segala cara bisa menjadi sarana perpindahan virus ini dari satu orang ke orang lain. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang sangat sulit dan kompleks ini, menjadi pertanyaan buat kita, kemana kita bisa lari dan kemana kita bisa bersembunyi. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka satu bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan di Mazmur yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 26 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Di sini dikatakan dari Daud, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu." Sangat jelas di sini dikatakan Mazmur ini ditulis oleh Daud. Jadi ada kata dari Daud. Banyak penafsir yang menafsirkan bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang dalam kondisi dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Pada waktu itu Daud difitnah, melakukan kesalahan dan pelanggaran,
dan tentara Saul ingin membunuh Daud. Jadi Mazmur ini ditulis di mana Daud berusaha berlindung, berusaha lari, berusaha sembunyi dari orang-orang yang ingin membunuh dan yang mengambil nyawanya. Sedikit mirip dengan kondisi kita. Memang tidak seserius Daud, kita tidak mau dibunuh oleh seseorang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa virus corona ini sangat-sangat cepat penyebarannya, sangat kompleks dan susah terdeteksi. Karena tadi saya katakan ya, hanya 15% yang menunjukkan gejalanya. Jadi mungkin pertanyaan dan pergumulan Daud pada waktu menulis Mazmur ini menjadi satu bagian yang saya pikir cukup sesuai dengan kondisi dan keadaan kita hari ini. Kita mau lari kemana, kita mau sembunyi kemana, dan apa yang kita bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi pemerintah sudah menghimbau tindakan-tindakan isolasi, karantina, bahkan pertimbangan untuk lockdown di beberapa wilayah atau kota tertentu. Kalau kita mau ambil secara rohani atau menarik lebih dalam lagi, lockdown atau karantina atau isolasi itu dalam skup yang lebih kecil lagi adalah mengkarantina masyarakat di sekitar kita, lalu mengkarantina keluarga kita, mengisolasi untuk sementara waktu, mengambil jarak batas sosial, dan struktur yang lebih kecil lagi selain masyarakat, keluarga, tentunya adalah mengkarantina diri kita, pribadi kita, mengisolasi, melockdown ya. Ini analogi yang saya harapkan bisa dipahami dan dimengerti. Dan di masa-masa seperti ini, di mana kita tidak bisa bebas keluar masuk rumah atau keluar masuk wilayah tertentu, kita pasti punya banyak waktu dan kesempatan di rumah. Di momen-momen seperti ini, apa yang kita bisa renungkan? Saya tertarik dengan istilah karantina yang artinya sebuah tempat atau proses pengasingan terhadap manusia, dan juga kadang-kadang diberlakukan kepada sebuah atau beberapa benda untuk sementara waktu, untuk mereka dicegah memasuki satu wilayah atau daerah tertentu dengan tujuan supaya tidak membawa atau memindahkan virus penyakit menular. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini Daud berkata di ayat 2, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku." Bicara tentang karantina, bukan hanya manusia-manusia dan fisik dan tubuh yang harus dikarantina, diisolasi, ditaruh dalam sebuah tempat yang di bawah pengawasan tim medis yang khusus, tapi juga kita perlu memikirkan apa yang saya sebut dengan karantina hati. Karantina hati bagi saya adalah momen untuk menguji, memeriksa, menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang disampaikan Daud di ayat yang kedua ini, "Ujilah aku, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku." Ini bukan kalimat yang mudah, yang bukan hanya mudah diucapkan kepada manusia, terlebih kepada Tuhan. Tetapi mengherankan, Daud berani mengucapkan kalimat ini. Dan saya percaya Daud mengucapkan kalimat ini bukan dalam kesombongan dan arogansi rohani. Daud mengucapkan kalimat ini dengan kerendahan hati sebagai tanda kesiapan dirinya untuk datang kepada Tuhan agar Tuhan bisa membukakan keadaan hatinya, keadaan hidupnya yang sebenarnya. Kalau dalam dunia finansial ada yang namanya audit. Dalam dunia kesehatan ada namanya general check up. Kadang kalau kita mau ikut program check up atau general check up ya, kadang-kadang ada promo atau diskon yang menarik, dan mungkin usia kita di atas 40 itu menjadi sesuatu yang makanya perlu juga gitu. Tapi di satu sisi kita takut akan hasilnya, sehingga seringkali orang kalau ditanya pernah check up enggak. Kenapa? Nanti kalau ada nilai yang enggak bagus, rapot merah, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, triglycerid, asam urat, itu nanti malah repot, jadi beban, terus jaga makan dan sebagainya. Kita kadang-kadang tidak siap. Kadang-kadang kita tidak mau diperiksa, kita tidak mau dicek up, kita tidak mau diaudit. Karena apa? Karena kita tahu ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang salah dalam diri kita, dalam tubuh kita. Itu baru bicara fisik. Tapi mengherankan, sekali lagi Daud itu berani. Dia tidak bilang kepada temannya atau kepada musuhnya loh. Dia nggak bilang, kamu cek aja hati saya, kamu uji aja batin saya.
Daud berani berkata kepada Tuhan. Jelas ya di sini kata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Menjadi pertanyaan buat kita di masa-masa karantina hati ini, di masa-masa kita social distancing ini, kita punya banyak waktu untuk merenungkan, apakah kita siap untuk datang kepada Tuhan? Apakah kita siap Tuhan membukakan siapa diri kita yang sebenarnya? Sekalipun ada kekhawatiran dan ketakutan ketika kita datang untuk meminta Tuhan menyingkapkan keadaan batin kita, kita harus belajar dari Daud, di satu sisi dengan kerendahan hati, tapi juga keberanian dan kesadaran bahwa hati kita itu perlu diawasi, perlu diperiksa oleh Allah yang Maha Tahu dan Maha Mengenal. Karena mungkin saja ada banyak penyakit-penyakit hati yang selama ini kita simpan, kita tidak mau di-check up, kita tidak mau diobati, kita tidak mau repot, kita tidak mau membereskan, padahal kita tahu penyakit-penyakit ini berpotensi menghancurkan bukan hanya kehidupan kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Hari ini menjadi momen untuk kita memberikan diri kita diperiksa dengan sesama, diuji, diselidiki sedalam-dalamnya batin dan jiwa kita oleh Tuhan, di bawah pengawasan Tuhan. Apakah ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam, ada iri, ada kesombongan, ada dosa, atau hal-hal lain yang kita tahu itu menghambat pertumbuhan rohani kita, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Poin kedua, kita menemukan dalam perikop atau bagian ini alasan mengapa Daud berani membawa dirinya diperiksa dan diawasi oleh Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kemudian di ayat yang ketiga di sana dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini adalah alasan yang kuat yang membuat Daud berani datang kepada Tuhan dan berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Karena dia hidup dalam ketulusan, karena matanya tertuju pada kasih setia Tuhan senantiasa, dan dia hidup dalam kebenaran. Kalau kita setia, hidup tulus, punya hati yang tulus, kita berdiri di atas kebenaran, maka kita pasti punya keberanian ketika Tuhan datang untuk menyingkapkan apa yang ada di dalam hati dan batin kita. Masa karantina hati ini juga adalah masa untuk mengisi dan memperkuat batin dan jiwa kita, supaya kita siap sedia, supaya kita berani datang kepada Tuhan untuk diselidiki lebih dalam. Pada waktu seseorang di karantina karena mungkin punya riwayat yang berisiko tinggi untuk menularkan suatu virus penyakit, di sana tentu dia tidak pasif atau diam-diam saja. Mereka tentu dirawat, diobati, tapi juga ditingkatkan stamina-nya, diberi makanan yang baik, vitamin, dan sebagainya. Nah, di masa karantina ini juga yang kita lakukan. Kita isi, kita perkuat batin dan jiwa kita dengan vitamin-vitamin kebenaran firman Tuhan. Kita ingat kembali, kita renungkan kembali titahnya, sabdanya, perintahnya, dan kita membiarkan hidup kita, hati kita, perasaan kita dikuasai sepenuhnya oleh kebenaran firman Tuhan. Saya memperhatikan kondisi akhir-akhir ini dan saya mengamati begitu banyak pendapat, komentar tentang bagaimana pemerintah Indonesia, pemerintah kota, gereja, lalu sekolah itu harus bertindak atau mengambil keputusan apa mengatasi kondisi seperti ini. Dan saya mulai mengamati dan melihat banyak orang ya kompleks, majemuk ya, dari yang tingkat terendah atau yang mungkin tidak terlalu terpelajar di daerah sampai tingkat yang tertinggi yang terpelajar, bahkan rohaniwan. Mereka punya berbagai macam pendapat. Dan tanpa sadar kadang perbedaan pendapat ini jadi merusak suasana hati. Dan saya sempat tulis di sosial media beberapa waktu yang lalu, ada virus yang lebih mematikan daripada virus corona. Ada virus yang lebih berbahaya, yaitu kemarahan, kejengkelan, pahit hati, yang kalau diteruskan, ini mungkin virus coronanya sudah berlalu, sudah tidak menginfeksi lagi, tapi kepahitan dan kemarahannya itu masih tinggal, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan berefek terhadap keseharian kita atau masa depan pelayanan atau masa depan kehidupan kita. Jadi ini menjadi virus yang membahayakan bukan hanya di fisik tapi di hati, di batin kita. Memang bukan sesuatu yang mudah mengambil keputusan bagi pemimpin-pemimpin.
hari ini untuk menghadapi dan berespon terhadap kondisi ini. Tetapi jikalau kita mau dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, maka semoga kita tidak terjangkiti satu virus yang lebih berbahaya dari virus corona, yaitu kemarahan, kejengkelan, dan kepahitan hati. Kalau orang mengambil keputusan untuk menjaga ketat kehidupannya, tidak keluar rumah, memakai masker, bahkan bekerja dari rumah, kita hormati mereka dan kita berharap orang yang melakukan itu tidak tersinggung kepada orang yang tidak melakukannya. Dan orang yang memilih lebih santai, lebih rileks dengan keyakinan bahwa dia bisa menjaga dirinya, misalnya dia membatasi pertemuan, jadi dia tetap bekerja, menjaga stamina, tidak perlu memakai masker dan sebagainya. Kita hormati pilihan dan keputusannya, dan juga berharap semoga orang tersebut juga tidak tersinggung dan marah ketika orang lain mengambil keputusan yang berbeda. Jadi kita meyakini bahwa setiap orang tuh punya pilihan-pilihan, punya pertimbangan-pertimbangan yang sulit kita bisa pahami. Kita tidak di posisi mereka, kita tidak wajib menyetujui tindakan atau keputusan mereka, tapi paling tidak kita belajar memahami. Saya masih ada kata belajar, untuk memahami itu sulit ya, tapi belajar memahami. Jadi kita tidak mudah mengerti alasan di balik keputusan-keputusan mereka, karena kita punya alasan dan pertimbangan sendiri. Nah, kalau kita bisa membuat satu suasana yang teduh, yang ayem, tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan, tapi menghormati keputusan pemerintah Indonesia, pemerintah kota, sekolah, gereja, ini menjadi satu kesempatan untuk hati kita diisi, hati kita diperkuat, hati kita diuji. Dalam keadaan seperti ini, hati kita itu seperti apa? Berapa waktu yang lalu ada percakapan antara orang tua murid. Mereka masih mempertanyakan apakah sekolah akan meliburkan sekolah anak-anaknya. Lalu ada yang berkomentar sebaiknya diliburkan karena berbahaya, nanti anak-anak bisa tertular dan sebagainya. Ya, tentu banyak yang setuju dengan pendapat ini, tapi ada yang tidak setuju. Saya bisa memahami. Mereka punya pemikiran tertentu. Mereka berkata, kalau anak-anak tidak masuk sekolah, mereka tidak tahu mau kemana, nanti ujung-ujungnya keluar sama temennya, ke kafe, nonton, ke mall, itu malah berbahaya. Nah, itu mereka, orang-orang seperti ini memikirkan hal lain yang mungkin kita tidak pikirkan, misalnya ya. Walaupun ditanggapi, ya orang tua harus benar-benar ketat dalam hal ini, mengawasi, diliburkan tapi tidak boleh keluar rumah, belajar dan tinggal di rumah. Tapi kadang-kadang kan tidak semudah itu, apalagi kalau kita punya anak yang sudah remaja atau sudah dewasa. Memberi pengertian mungkin memang tidak mudah ya. Nah, setiap keluarga, setiap anak, setiap orang tua punya kendala, problem, dan pertimbangan masing-masing. Nah, ada juga yang pendapat yang mengejutkan ya menurut saya. Ya, tapi sama ya, saya katakan kita pun harus belajar memahami. Nah, dia mengatakan seperti ini. Kalau misalnya anak tidak sekolah dan diliburkan 2 minggu atau nanti bisa jadi lebih, apakah kita tetap harus bayar uang sekolah? Kondisi ini sedang sulit, bisnis saya sedang macet, saya tidak dapat income yang baik ya, income saya, penghasilan saya menurun, tapi saya harus bayar uang sekolah, guru tetap digaji, sedangkan anak itu diliburkan. Kalau diliburkan ya harusnya nggak bayar uang sekolah. Nah, ini kompleks ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tahu saya juga tidak menghakimi orang ini, karena di satu sisi dan secara logika dipikir-pikir benar juga ya, kondisi ekonomi yang seperti ini, dolar yang katanya sudah 16.000 ya kalau nggak salah ya, euro juga naik, dan berbagai lini aspek bisnis pekerjaan sangat terkena imbasnya. Tapi ya bukan kewajiban kita, bukan tugas kita untuk menghakimi, tapi tugas kita adalah merenungkan, mengisi hati kita, dan membiarkan diri kita diuji, diselidiki di bawah pengawasan Tuhan yang Maha mengenal dan Maha tahu hati kita. Kiranya Tuhan menaruh hikmat di hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik di kondisi yang sulit ini, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga, anak, dan siapapun orang-orang di dekat kita. Yang terakhir saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi, biarlah kita tetap percaya anugerah Tuhan masih ada, anugerah Tuhan masih nyata kita rasakan. Kalau kita melihat kehidupan kita sangat berat dan sulit,
dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2 hari, 2 minggu atau 2 bulan ke depan. Tapi saya yakin dan saya percaya Anda pun pasti mengalami dan merasakan tangan Tuhan tidak berhenti menopang kita. Kita masih dipelihara, kita masih bisa menikmati makanan, berlindung di rumah yang baik. Kita ada bersatu bersama keluarga kita. Biarlah hal-hal yang kelihatannya sepil dan sederhana ini membuat kita menyadari bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah problem dan persoalan hidup yang sangat berat dan sangat serius saat ini, Tuhan tetap meninggalkan jejak-jejaknya. Tuhan tetap menyertai langkah-langkah kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan menjaga dan memelihara kita dan keluarga kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Jaga kesehatan dan juga semoga hatimu sehat dan teduh selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini menjadi waktu-waktu bagi kami diisi dan diperkuat oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hari ke hari sekalipun kondisi semakin mengkhawatirkan, tapi hati kami kuat dan teduh dan percaya dan makin menyadari dan melihat tangan Tuhan tidak berhenti memelihara dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.